Pelabuhan Tanjung Priuk merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Jakarta. Pelabuhan ini memiliki letak yang sangat strategis, juga terhubung dengan berbagai pelabuhan lain, membuat Tanjung Priuk menjadi gerbang utama distribusi ekspor dan impor. Tanjung Priuk juga menjadi pelabuhan andalan bagi para penumpang untuk pergi ke berbagai tujuan. Saat ini terdapat 3 terminal di Tanjung Priuk yang melayani berbagai kebutuhan, yaitu Terminal Peti Kemas, Terminal Penumpang, dan terminal kendaraan. Pelabuhan Tanjung Priuk nyaris tidak pernah sepi. Ditambah banyaknya kren dan peti-peti kemas membuat Tanjung Priuk disebut sebagai pelabuhan tersibuk. Namun siapa sangka, awalnya Tanjung Priuk hanyalah pelabuhan pembantu. Karena kala itu pelabuhan pasar ikan sudah tidak mampu menampung ramainya lalu lintas perdagangan. Sejak saat itu, frekuensi perdagangan semakin meningkat, khususnya perdagangan di kawasan Asia dan Eropa. Sebenarnya, pelabuhan Tanjung Priuk mulai dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1877 dan selesai pada tahun 1883. Dan tak berselang lama, pelabuhan Tanjung Priuk diperluas karena semakin ramainya perdagangan kala itu. Setelah melakukan perluasan, pemerintah Belanda mulai membangun stasiun kereta api Tanjung Priuk yang melayani Batavia ke Buitenzorg, yang sekarang menjadi kota Bogor. Lalu, pasca kemerdekaan Indonesia, Jakarta menjadi ibu kota negara yang rawan dengan kekerasan dan tindak kriminal. Sebagian pelakunya merupakan bekas pejuang laskar yang kehilangan pekerjaan karena revolusi sudah usai. Akibatnya, mereka yang tidak terakomodir dalam institusi resmi militer memilih dunia kekerasan untuk menyambung hidup. Daerah-daerah ekonomi seperti Senen, Tanah Abang, dan Tanjung Priuk menjadi markas mereka. Bukan hanya itu saja, mereka juga perebutan daerah kekuasaan, baik antar individu maupun antar organisasi pengelola keamanan. Bicara soal Tanjung Priuk, sejak dulu pelabuhan itu terkenal dengan aksi premanisme dan pungli. Sopir truk seringkali menjadi korban pemalakan oleh komplotan preman di kawasan Tanjung Priuk. Para preman itu melancarkan aksinya saat jalanan sedang macet. Kemudian mereka akan menodongkan celurit pada sopir truk itu. Di saat terdesak, si sopir truk tidak bisa melawan. Mau tidak mau dia harus rela kehilangan uangnya atau bahkan barang-barang berharga seperti ban serep dan aki mobil. Kriminalitas di kawasan Tanjung Priuk sudah mengakar sejak lama. Walaupun baru-baru ini tingkat kriminalitas di sana sudah mulai turun, tapi tetap saja fenomena premanisme, pungli, dan bajing loncat seringkali terjadi di kawasan Tanjung Priuk. Hal itu karena memang Tanjung Priuk menjadi salah satu kawasan bisnis yang paling strategis. Baik, dari fakta itulah, kali ini Mbah mau cerita tentang perjalanan hidup Raja Preman Tanjung Priuk bernama Ujang. Dia dikenal sebagai preman kelas kakap di masa kolonial Belanda. Semua orang bergidik ngeri kalau mendengar nama Ujang, si penguasa Tanjung Priuk. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Ujang lahir di kampung kecil, tepatnya di pedalaman Banten. Ayah dan ibunya bekerja sebagai petani. Walau lahan sawah yang digarap keluarga Ujang cukup luas, namun kala itu pemerintah Belanda tidak menerapkan politik etis atau biasa disebut politik balas budi. Hasil panen keluarga Ujang harus disetor pada bupati untuk kemudian diberikan pada pemerintah Belanda. Setiap panen selalu seperti itu sehingga kemiskinan dan kelaparan semakin merajalela di kawasan Banten. Ujang kala itu masih berumur 7 tahun. Dia sering ikut bersama ayahnya ke kebun untuk menanam umbi atau jagung. Sudah 3 bulan belakangan ini keluarga Ujang tidak makan nasi. Dan sebagai penggantinya, mereka harus makan umbi dan jagung untuk bertahan hidup. Sarman yang tak lain adalah bapaknya Ujang. Dia harus pintar menyembunyikan tanaman umbinya karena kalau tidak pastilah disita oleh Belanda itu. Ujang kecil yang malang tidak mengenakan baju. Dia hanya memakai celana kumal yang sudah banyak tambalan di sana-sini. Sesekali celana itu melorot karena berat oleh tambalan kain. Ujang membawa arit kecil untuk membantu ayahnya menanam umbi. Sementara ibunya pergi ke sawah untuk memeriksa hama. Namun sayangnya, sebagus apapun hasil panen mereka, pastilah disita oleh Belanda. Tapi kalau tidak digarap, maka keluarga Ujang pasti berurusan dengan para tentara bajingan itu. Bahkan sekarang banyak pengkhianat pribumi yang bergabung dengan tentara Belanda. Para pengkhianat itulah yang biasanya rajin mengontrol pesawahan. Sebenarnya, bapaknya Ujang pernah ditawari untuk bergabung dengan tentara Belanda.
Tapi dia tidak mau, lebih baik mati kelaparan daripada menjadi penindas kaum sendiri. Begitulah prinsip Sarman. Siang itu, Sarman dan anaknya sedang sibuk mencungkil umbi. Ujang jongkok di samping bapaknya. Tubuh ayah dan anak itu hitam karena sering terkena terik sinar matahari. Sarman mengenakan kain kumal yang digelungkan di kepalanya. Sedangkan Ujang hanya mengenakan celana rombeng. Tubuh Ujang penuh keringat. Siang itu tugas Ujang hanya memunguti umbi lalu memasukkannya ke dalam karung. Saat mereka berdua sedang sibuk mencungkil umbi, tiba-tiba saja terdengar suara langkah seseorang mendekat. "Ujang, sembunyi!" desis bapaknya. Seperti anak tikus yang ketakutan, Ujang lari masuk ke dalam semak-semak. Dan tak lama kemudian, ada seorang pribumi yang berseragam tentara Belanda. Dia membawa senjata laras panjang dan mengenakan helm tentara. Tampaknya dia hanya seorang diri. Si pengkhianat itu menatap Sarman dengan penuh kebencian. Si pengkhianat memeriksa umbi yang ditanam Sarman. Dan tak jauh dari sana, ada beberapa batang pohon jagung yang ditutupi oleh rerumputan kering. "Berani-beraninya kau menyembunyikan hasil bumi ini, Sarman," bentak pengkhianat itu. Sarman pun berdiri. Kini dia tampak tidak takut sama sekali. "Hasil panenku habis disita Belanda. Kami sekeluarga bertahan hidup dengan memakan umbi-umbian ini. Kau sudah melanggar hukum Belanda," ucap pengkhianat itu sambil meludah ke wajahnya Sarman. Tapi Sarman tetap tenang. Dia mengusap air ludah itu dengan tangan kanannya. "Bagaimana dengan kau? Berpakaian tentara milik Belanda dan menindas kaum sendiri. Itu bahkan sudah melanggar hukum Tuhan. Dasar pengkhianat," timpal Sarman. Si pengkhianat itu pun marah besar. Dia menodongkan senjata laras panjang ke arah Sarman. Namun sebelum senjata itu berhasil ditembakkan, Sarman dengan sigap menerjang si pengkhianat sampai terjatuh. Senjata itu pun mental dari tangan si pengkhianat. Beberapa kali Sarman meninju wajah pengkhianat itu, tapi dia masih bisa melawan. Mereka berguling-guling di atas tanah yang kering. Sinar matahari yang sangat terik menambah panas duel mereka. Si pengkhianat menghantamkan dengkulnya tepat di perut Sarman, membuat lelaki itu kesakitan. Dan kini pengkhianat itu ada di posisi atas. Dia menindih Sarman, lalu menghantamkan tinjunya berkali-kali dengan sangat keras. Sarman yang dari pagi belum makan, tenaganya pun mulai melemah. Dia tak sanggup lagi melawan. Darah keluar dari dalam mulutnya. Sementara itu, Ujang masih bersembunyi di dalam semak-semak. Dia tidak tega melihat bapaknya dianiaya seperti itu. Ia pun memberanikan diri untuk keluar dari dalam semak-semak. Kemudian Ujang meraih arit yang tergeletak di atas tanah. Ujang menyabetkan arit itu tepat di lehernya si pengkhianat. Dan dengan sekuat tenaga, Ujang menarik kembali aritnya sehingga mengiris pergelangan leher si pengkhianat. Darah pun muncrat. Arit masih tertancap di leher lelaki itu. Kemudian dia terjungkal sambil mengamuk seperti ayam yang baru disembelih. Segera Sarman bangkit. Dia mencabut arit dari leher si pengkhianat dan meraih karung berisi umbi. Sementara si pengkhianat itu tewas dengan sangat mengenaskan. Darah terus mengucur dari lehernya. Sesampainya di rumah, Sarman meletakkan arit yang masih bersimbah darah di atas lantai bambu. Dengan terhuyung-huyung, ia pergi ke belakang rumah dan masuk ke dalam kamar mandi yang terbuat dari bilik saung. Sarman membasuh mukanya. Ia juga berkumur-kumur untuk menghilangkan darah dari dalam mulutnya. Tak lama kemudian, Minah, ibunya Ujang datang. Wajah wanita itu terheran-heran karena di dapur ada karung yang penuh dengan bercak darah. "Ada apa ini, Nak?" tanya Minah. "Bapak berkelahi dengan tentara Belanda," ucap Ujang. Wajah anak itu masih tampak syok. "Minah, cepat bakar umbi itu, lalu sembunyikan karungnya. Kami baru saja membunuh pengkhianat," timpal Sarman. Mendengar pernyataan suaminya itu, jelas Minah kaget. Tapi Sarman berhasil menenangkan istrinya itu kalau semuanya akan baik-baik saja. Mereka lalu membakar umbi hasil hari ini karena keluarga itu belum makan dari sejak pagi. Malam pun tiba. Keluarga Ujang sedang tidur dengan nyenyak. Rumah mereka terbilang memprihatinkan. Itu rumah gubuk dengan dinding bilik yang sudah usang dan bolong di sana-sini. Atapnya menggunakan rumbia, dan kalau hujan pastilah bocor. Tak ada listrik kala itu. Mereka hanya menggunakan lampu canting yang minyaknya tinggal sedikit lagi. Tak lama kemudian, ada yang menggedor-gedor pintu rumah Ujang. Sarman pun bangun. Dia panik. Ia menyuruh istri dan anaknya untuk lari menuju pintu. "Ada apa ini, Kang?" tanya istrinya Sarman. "Pasti para pengkhianat itu mau balas dendam."